Halo, selamat datang di podcast kedua, minggu kedua dari Creative Trader. Seperti dibilang tadi, ini podcast minggu kedua dari kami. Setelah minggu lalu kami coba buat podcast pertama kami, melihat feedbacknya. Karena banyak feedbacknya, banyak like, banyak yang share sesuai janji, saya kembali mengadakan podcast buat minggu ini. Gunanya simply sharing, personal sharing. Saya sebagai trader, sebagai investor, saya setiap weekend ketika ada waktu ya sebisa mungkin saya meluangkan waktu untuk mendapat bayangan kira-kira apa yang akan terjadi ke depan, apa yang sudah terjadi minggu ini, apa yang harus saya waspadai atau apa yang harus saya perhatikan minggu depan. Jadi kurang lebih saya akan coba mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama dengan saya, atau at least istilahnya saya sambil menganalisa sambil ngomong aja. Mudah-mudahan apa yang saya pertimbangkan, saya pelajari, saya ini bisa jadi masukan atau jadi input atau jadi pertimbangan buat rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Jadi basically kurang lebih itu. Jadi bagi yang suka, bagi yang ini bisa like, bisa komen, bisa subscribe di sini. Oke, langsung aja deh kayak gitu. Ini jadi basically kita tahu kita ada minggu pendek, weekend ini hanya 4 hari sampai hari Kamis, dan sekarang kita udah di minggu kedua. Sampai hari Kamis dan sekarang kita weekend, nanti Senin market akan buka lagi. Ada beberapa poin menarik yang terjadi minggu lalu, saya sedikit bahas. Mungkin pertama saya akan bahas tentang COVID-19 dulu, seperti itu. Mari kita lihat datanya. Jadi so far sampai sekarang udah 1.700 infected case di Amerika, di dunia terbesar. Seperti kita ketahui, di Amerika udah 500.000 orang terkena COVID-19 dan pertumbuhannya pun paling besar masih di Amerika. Sampai kemarin ada 33.000 kasus baru. Cuman seperti dibahas minggu lalu dalam podcast minggu sebelumnya, bahwa Amerika sudah sampai ke puncaknya. Di mana karena ada kurvanya, dan kurvanya sudah bergerak naik dan terus sekarang bergerak turun. Jadi Amerika di sini sudah mencapai puncaknya, dan pertanyaannya adalah berapa lama akan stick di sini dan pelan-pelan turun. Kalau kita belajar dari China, sebenarnya setelah mencapai puncak turunnya cepat. Jadi setelah sebulan setelah mencapai puncak di China, udah itu sebulan setelahnya, ya 5 minggu setelahnya lockdown udah bisa dibuka karena kasus penularan lokalnya sudah sangat kecil. Itu happening di China. Cuman kalau kita lihat misalnya di Italia, di Spanyol yang juga udah dalam fase mereda, ternyata melambatnya lebih lambat daripada di China. Mungkin ini ada hubungannya dengan ketertiban masyarakat kayak ini. Italia memang trennya sudah turun, which is sudah predicted karena ini simple math aja gitu. Predicted sudah mulai bergerak turun, cuman turunnya lebih lambat dari China. Grafiknya di sini lebih lambat. Jadi pemerintah Italia juga udah memperpanjang lockdown. Jadi lockdownnya sudah cukup lama. Kemungkinan akan diperlama dan kemungkinan nggak akan sebulan setelah puncak. Misalnya puncak di Italia ini 21 Maret, 21 April, very very unlikely lockdown sudah dibuka. Kenapa saya bahas ini? Karena ini pembelajaran buat kita semua, kurang lebih apa yang akan terjadi ketika lockdown dibuka, dan berapa lama ekonomi bisa mulai pelan-pelan pulih. Karena dalam kondisi kayak gini, ekonomi yang jadi korban. Semakin lama ini terjadi, semakin lama ekonomi akan harus menanggung akibatnya. Bukan hanya ekonomi, bisa efeknya sosial. Kelaparan, kayak ini, atau kerusuhan, atau peningkatan dan tingkat kriminalitas dan lain-lain. Jadi itu concernnya. Cuman basically kalau kita hubungkan ke bursa saham, basically efek takutnya itu sudah berakhir. The worst itu udah pass, udah lewat. Yang terburuknya kalau bahas dari sisi kasus itu sudah lewat. Bahkan minggu lalu pun kami bilang efek ketakutannya udah sangat rendah sekarang. Efek ketakutannya sudah sangat rendah, jadi nggak harus ini. Jadi efek ketakutannya sudah sangat rendah, jadi
itu akan berdampak kecil ke bursa saham. Karena sekarang setiap naik dibilang karena pertumbuhannya melambat dan lain-lain. Which is itu sudah predictable kok. Sudah predictable di mana di mana 3 minggu setelah lockdown diterapkan kasus akan berkurang. Yang sekarang yang belum agak susah diprediksi adalah berapa lama lockdown dibuka, karena ternyata kasus di China dan di Prancis itu kasus di Italia dan Prancis itu lebih lambat daripada di China penularannya gitu. Jadi turunnya lebih lambat. Jadi kurang lebih seperti itu. Di Indonesia sendiri kita tahu Indonesia punya whole different problem gitu. Punya whole different problem karena masalahnya di Indonesia belum masuk ke fase mana-mana bisa dibilang. Fase pertumbuhan kah, fase melemah kah, fase lockdown, semuanya masih nggak jelas di Indonesia. Semuanya masih nggak jelas. Pertama, masalah utamanya kalau kita ngomong di fase pertumbuhan ini, masalah utamanya adalah jumlah tesnya masih sangat-sangat kecil. Nah, itulah yang masalah di Indonesia. Jadi nggak ada seorang pun tahu berapa banyak kira-kira bayangan orang kena. Mungkin eksaknya nggak tahu. Cuma di Indonesia sih nggak dapat bayangan sama sekali. Sampai hari Kamis lalu jumlah di Indonesia yang kena itu ada 2.956 hari Kamis atau Rabu lalu. Itu hanya ada tes 14.000 orang yang dites. Itu yang saya bilang di Instagram, di broadcast juga minggu lalu. Di Indonesia itu ditesnya dikit banget. Karena tesnya dikit banget, otomatis yang kena dikit banget. 3.000 itu sangat kecil karena memang ditesnya 14.000. 14.000 di New York sekarang adalah yang terbesar. Di New York itu ditesnya 14.000 sehari. Di Indonesia semasa pandemik ini baru 14.000 orang yang dites. Which is sangat-sangat menyedihkan. Jadi kita nggak bisa tahu di Indonesia itu udah fase mana. Kita nggak bisa expect, kayaknya sebulan lagi lockdown akan dibuka. Bisnis nggak bisa expect itu juga kan. Saya tahan-tahanin dulu aja bisnis saya, kuat-kuatin dulu, saya suntik modal dulu. Karena sebulan lagi lockdown dibuka, saya mulai dagang lagi. Itu nggak ada di Indonesia. Itu belum ada saat ini. Apakah Indonesia sekarang lagi naik, lagi turun, atau lagi sampai puncaknya, nggak ada yang tahu karena tesnya nggak cukup. Ya memang terus naik sih, tapi ilmuwan ITB bilang diprediksi di Jakarta aja sebenarnya udah ada 34.000 yang kena. Cuma nggak mungkin 34.000 yang kena, kasus positifnya 34.000 sekarang, kalau yang dites cuma 14.000. That's the major problem di Indonesia. Nah, saat ini cuman kita tahu ada kabar baik. Weekend kemarin hari Kamis katanya udah sampai PCR-nya udah sampai, jadi udah bisa dites. Targetnya ada 5.000 atau 10.000 tes yang bisa yang akan diadakan di Indonesia. Saya nggak tahu mulainya kapan. Sampai kemarin saya lihat belum ada tanda-tanda peningkatan tes. Cuman ini efek bagus. Cuma sebagai investor kita bisa siap-siap mungkin akan ada kepanikan ketika angka bertambah. Sekarang kan kita terbiasa tambah 100, tambah 200, tambah 300. Itu udah nggak buat takut lagi. Itu nggak buat orang takut lagi. Jalan-jalan pun semakin rame. Sebelum diterapkan PSBB udah semakin rame kayak gitu. Itu udah nggak buat takut lagi karena pelan-pelan banget tumbuhnya. Mungkin dalam seminggu ke depan ketika misalnya ada 5.000 orang dites, mungkin kita bisa expect orang yang kena sehari tambah 500, tambah 1.000, tambah itu. Itu nggak usah dikhawatirkan. Karena itu the real data. Kalau setelah 5.000 orang dites yang kena cuma 100, bagus banget. Bagus banget kalau yang dikena cuma 100. Cuman kita tahu dari 14.000 yang dites, yang kena 3.000. Berarti sekitar berapa persen? 20%, hampir 25% yang dites kena di Indonesia. Kayak gitu. Jadi itu masalah di market kita. Jadi tes masif ini bagus. Cuman kalau kita ngomong bursa global itu the worst udah lewat. The worst udah lewat dari sisi penularan. Ini wave 1 sudah lewat. Hal menakutkan akan muncul kalau China memasuki wave kedua. So far baru Jepang dan Singapura yang kena wave kedua. Jadi itu masalah lain yang bisa kita inikan.
yang bisa jadi pertimbangan kita gitu. So far baru Singapura dan Jepang yang wave kedua. Cuman kalau itu muncul di China tiba-tiba ada 500 orang, 1000 orang kena lagi dan penularannya lokal, itu perlu kita waspadai. Kita seperti dibahas kemarin, di China pun udah ada sekarang orang sampai dites. Ini ada berita dari Bloomberg, ini harus dites darah dulu sama tes tenggorokannya untuk sebelum masuk kerja, sebelum balik kerja. Di China melakukan tes yang sangat-sangat ketat untuk menghindari wave kedua. Di Jepang dan di Singapura udah gagal, sekarang sudah di lockdown lagi. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu update tentang coronavirus. Jadi implikasinya ke saham itu efek ketakutannya sudah berkurang. Efek paniknya sudah berkurang. Biasa orang kalau paniknya udah berkurang, niat pengen kayanya muncul lagi nih. Niat tradingnya muncul lagi. Apalagi sekarang nggak banyak bisnis yang bisa dijalankan. Oke, kurang lebih itu dari sisi ini. Sedikit yang share, terus impact-nya ke bisnis apa? Ke bisnis tentu mengerikan. Bahkan ini saya ada berita kemarin, saya dapat berita ini ada 6.000 family, 6.000 mobil ini ngantri di mobil karena rakyat-rakyat di Amerika itu sudah mulai lapar sehingga food bank itu orang ngantrinya di mobil karena social distancing. Mobil ini bukan berarti kaya. Kalau di Amerika ini bukan orang kaya, ini orang pas-pasan. Cuman di Amerika udah kayak gitu. Di Indonesia pun karena seminggu terakhir saya cukup aktif ngikutin membagikan nasi bungkus, bagikan sembako, di Indonesia pun kondisinya kurang lebih nggak beda seperti itu. Cuman memang di Indonesia nggak ada datanya. Kembali lagi masalahnya nggak ada data. Bukan nggak ada yang kena, bukan nggak ada yang lapar, tapi nggak ada data. Di Amerika data minggu terakhir itu ada 6 juta lagi orang ngeklaim kalau dia pengangguran. Jadi dalam 3 minggu itu ada 16 juta orang mengklaim jadi pengangguran di PHK karena krisis COVID. Jadi ini bukan masalah sederhana sebenarnya. Saya masih ingat tahun 2008 lalu itu fokus utamanya di krisis pengangguran. Fokus bursa saham, saya dikasih tahu mentor, saya perhatiin data pengangguran. Unemployment rate, ternyata itu cuma teori doang. Fokusnya itu pemerintah itu fokus karena pengangguran harus ada bailout untuk orang Amerika dapat kerjaan dan lain-lain. Seperti itu. Cuman itu sekarang itu nggak dipedulikan. Ada 16 juta orang ini, 16 juta orang nganggur sekarang, padahal dulu cuma 300-400 ribu, sekarang ini sendiri udah cuek gitu. Pelaku pasar sendiri udah cuek karena nanti mungkin dijelaskan impactnya ke market kayak gitu. Jadi dampaknya terhadap bisnis sangat mengerikan sebenarnya di seluruh dunia. Di Indonesia juga mengerikan. Saya hari Kamis lalu saya ada Zoom meeting bersama ada mungkin 150 atau lebih atau 200 pengusaha di Bandung. Dan basically semuanya sekarang lagi ketar-ketir. Yang datang mungkin yang lagi happy karena selama ini jualan apotek, masker, mungkin dia nggak ikut di meeting itu. Cuman waktu itu saya ada gathering ada barang 150-200 pengusaha, basically semua ketar-ketir. Saya rasa rekan-rekan pun sudah mulai merasakan hal ini. Jadi efek terhadap bisnisnya sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Ya nggak pernah ada kasus seperti ini. Jadi dan nggak mungkin juga kita serahkan semua ke pemerintah. Kayak gitu. Efeknya ini cuman itu yang harus kita waspadai ke depan kayak gitu. Efek di bisnisnya ya pengusaha udah ketar-ketir. Kemarin ada informasi libur lebaran dimundurin sampai akhir tahun. Libur lebaran artinya nggak ada lagi nih semakin sirna lah harapan pengusaha bisa jualan besar-besaran di masa lebaran. Itu udah sirna aja kan di masa lebaran karena padahal untuk bisnis retail itu sangat besar penjualan di lebaran. Di masa bulan Ramadan itu sangat besar, berapa puluh % dari penjualan total. Kayak gitu. Jadi itu masalah lain yang akan dialami bisnis, juga impactnya ke PHK dan lain-lain. Kurang lebih itu. Apalagi yang bisa saya share. Oh iya, pemerintah mengeluarkan surat keuangan terbesarnya sepanjang sejarah.
Sri Mulyani ngeluarin surat keuangan terbesar sepanjang sejarah. Mana ya beritanya? Ini ya pemerintah lah, karena memang untuk membantu BLT. Cuman BLT sendiri kalau saya lihat cukup lambat ininya. BLT sendiri cukup lambat. Nah, surat utang ini sebanyak 4,3 miliar dolar, ini terbesar sepanjang sejarah, dan ini membuat rupiah sedikit menguat karena banyak aliran dana baru. Cuman minggu lalu juga saya sudah bahas, rupiah menguat itu nggak harus kita terlalu pedulikan, karena rupiah menguat itu impact ke orang yang ke luar negeri, ke orang yang jualan dari luar negeri atau ekspor impor, itu nggak langsung berdampak ekonomi memburuk kalau rupiah menguat, atau ekonomi membaik kalau ekonomi nggak otomatis membaik kalau rupiah menguat, ekonomi nggak otomatis memburuk kalau rupiah melemah. Itu cuma trauma masa lalu aja, nggak usah terlalu dipikirin. Nah, karena pada akhirnya masalah utama sekarang itu bukan rupiah bagi ekspor import. Misalnya saya punya beberapa rekan di ekspor import, masalah utamanya adalah nggak ada barang, atau mau beli barang nggak tahu jualnya ke siapa, kayak gitu. Jadi banyak bisnis yang masalahnya adalah konsumsi, bukan ekspor impor. Dolar berapa dia nggak tahu, saya nggak bisa beli. Kayak gitu. Jadi dolar berapa besar dia nggak banyak tahu karena nggak bisa beli. Nggak ada barang pun ada banyak barang numpuk nggak bisa dijual, dan lain-lain. Jadi hanya sedikit sektor, ya mungkin sektor kimia butuh alkohol dari Brazil itu terimpact. Cuma kan penjualannya tinggi. Ya paling ngurangin margin aja gitu kan. Ngurangin margin. Cuman mayoritas bisnis ini karena nggak ada permintaan, karena lockdown, bukan karena rupiah. Jadi nggak usah lah kita terlalu pusingkan rupiah kayak gitu. Yaitu di bisnis sendiri, surat utang, rupiah menguat, dan industri keuangan mulai goncang. Ini yang pemberitaan minggu kemarin juga yang lumayan harus kita khawatirkan. Dan kita lihat investor asing terlihat semakin rajin jualan di saham-saham perbankan, meskipun IHSG sudah rebound kayak gitu. Saat ini kemarin ada berita saya dapatkan, hari Selasa ini, 170.000 nasabah bank BUMN ajukan libur nyicil kredit. Ini luar biasa, 170.000. Yang paling banyak itu adalah BRI. BRI sebanyak 130.000 BRI dengan nilai kurang lebih 14,9 triliun, 15 triliun yang mau nyicil ini. Yang mau nyicil kredit, saya nggak tahu ini adalah nilai yang dikredit yang harusnya masuk, misalnya per bulan, atau total kreditnya nggak dijelaskan di sini. Cuman kurang lebih ini industri keuangan sudah mulai kena. Karena pada akhirnya industri keuangan kan cuma ngasih uang, muterin uang dari industri-industri lain, bisnis-bisnis lain. Kalau bisnisnya mati suri lah, bukan mati. Kalau bisnisnya mati suri, otomatis ini. Jadi kalau kita ngomong bisnis, it's very very bad lah, masih dalam kondisi buruk. Apalagi di Indonesia. Di mana belum ada tanda-tanda yang jelas. Ya BLT masih lambat keluarnya, dan yang paling parah di Indonesia adalah garda terdepannya. Kesehatannya, tesnya, pengobatannya, birokrasi kesehatan, dan itu paling masalah. Dan semua ini dikorbankan untuk supaya garda terdepan bisa menyelesaikan masalah. Cuman itu masalah utama di Indonesia. Cuma basically itu aja, kita ngomong ekonomi sama ngomong ekonomi sama ngomong kesehatan. Bursa saham itu udah completely different saat ini, at least. Bursa saham udah completely different karena memang setelah hampir sebulan lalu saya mengatakan bahwa bursa saham kayaknya reaksi bandar para market maker terhadap ini cukup di luar ekspektasi. Bukan cuma di Indonesia tapi di dunia juga cukup di luar ekspektasi. Jadi bandar daripada pusing-pusing memikirkan bisnis, memikirkan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain, mereka fokus ke bisnis utamanya, yaitu ngendalin harga saham. Jadi bandar memutuskan untuk udahan deh, nggak lagi deh fokus itu kan fokus ekonomi lah, fokus bisnis ini, karena memang saat ini udah terlalu susah untuk dikontrol.
ekonomi gitu. Ekonomi misalnya saya ngasih contoh misalnya Bandar Mapi gitu. Apa yang bisa mereka kontrol dari kondisi Mapi yang mallnya ditutup semua? Penjualan nggak ada. Kan nggak ada yang bisa dia kontrol. Cuman itu kan urusan perusahaan. Sahamnya ya tetap dikontrol bandar. Harga saham kan dikontrol oleh bandarnya yang punya supply besar. Jadi mereka memutuskan gue nggak peduli lagi sama Mapi gimana. Fokusnya ngurus harga saham gue. Jadi ada 2 poin yang dia lakukan. Pertama adalah capital recovery atau capital preservation. Jadi harganya dinaikin dulu biar nggak nyangkut tinggi-tinggi banget. Kedua adalah banyaknya mereka jualan ketika harga mulai recover. Karena perlu diketahui bandar tuh punya saham banyak, nggak kayak kita retail bisa full cash, itu bandar nggak bisa. Jadi dia coba preserve nilainya dengan cara dinaikin. Dengan cara dinaikin di atas dia terlihat mulai jualan. Kurang lebih itu yang dilakukan di bandar seluruh dunia. Bahkan di Amerika pun luar biasa indeksnya. Indeks Amerika naik luar biasa. Udah hampir setengah jalan dari kejatuhannya yang kita tahu bursa saham di dunia diputuskan mulai dibanting tanggal 21 Februari. Sebulan setelah kasus COVID, tiba-tiba 21 Februari bandar-bandar di dunia memutuskan untuk menjatuhkan market dan udah hampir setengahnya recover. Ada yang bilang ini karena sudah mencerminkan kondisi market, sudah mencerminkan kondisi saat ini, sudah mendiskon krisis yang sedang terjadi. Masalahnya mendiskon itu di mana? Di sini, di bawah, di atas, atau di mana di diskon? Dan mendiskon apa ini? Karena kita nggak bisa samakan krisis sekarang dengan krisis-krisis sebelumnya. Kayak gitu. Apa yang mau didiskon? Karena tokonya buka lagi kapan aja nggak ketahuan. Jadi apa yang mau didiskon sekarang? Misalnya para akademisi, profesor sudah mendiskon ini. Mendiskon tingkat kerugiannya, tingkat penurunan asetnya yang dialami Mapi. Jadi udah tahu nih harga wajarnya itu bullshit semua. Bukan bullshit sih, ya itu mainan komentator saham lah. Dia harus bilang kayak gitu. Ketika naik dibilang sudah terdiskon. Ketika turun dibanting lagi dibilang ini kekhawatiran akan masa yang akan datang. Ya muter-muter di situ doang. Yang pasti kalau kita pakai akal sederhana aja ya, akal sehat, gimana bisa tahu kerugian Mapi di akhir tahun? Kalau buka laginya kapan aja nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan nanti setelah Indonesia dites banyak, setelah kurvanya naik, kurvanya turun, anggaplah 3-4 bulan ke depan, udah itu jualan lagi, nggak juga bisa tahu nggak ada second wave. Atau ada yang bilang nanti bulan April ini musim panas tiba-tiba ini virus-virusnya mati dengan sendirinya, itu pun kan nggak tahu. Jadi menurut saya nggak ada contoh yang cukup stabil yang bisa buat orang buat modeling. Wah ini pasti turunnya segini jadi sekarang udah murah atau sekarang udah mahal. Itu nggak ada. Cuma memang tugas komentator saham dan akademisi adalah merespon atau mengomentari apa yang dilakukan bandar. Yang pasti yang dilakukan bandar tadi adalah capital preservation. Modalnya mereka angkat dulu supaya nggak rugi-rugi banget kalaupun mereka jualan. Karena ini sangat berbeda. Biasanya bandar masih punya kontrol. Misalnya ada perusahaan, labanya turun dalam, sebelum dilaporkan ke publik bandarnya jualan dulu. Tahan dulu kayak gitu. Jadi bandar kadang-kadang punya influence terhadap perusahaan. Cuman sekarang kan nggak ada. Bandar saham nggak bisa tolong mallnya dibuka. Kalaupun bandar saham bisa nyuruh mallnya dibuka, tolong MAP-nya jualan, MAP-nya jualan, tetap aja dia nggak bisa nyuruh orang beli MAP. Jadi ini kondisi yang sangat spesial yang bandar kehilangan kontrolnya, jadi dia fokus. Jadi mereka nggak manjain lagi analisa-analisa fundamental, jadi langsung ada yang orang bijak bilang krisis itu always reveal the true identity. Di masa krisis identitas seseorang itu tercermin. Dan kurang lebih inilah identitas stock market yang tercermin di masa krisis ini. Dimana future itu nggak penting lagi, yang penting jualan gue laku sekarang. Which is normal juga, semua businessman pun fokusnya sekarang nggak itu kan. Daripada gue galau mikirin masa depan yang semakin lama semakin gak jelas, nggak tahu solusinya apa. Fokusnya ngurus bisnis sekarang.
Jadi sebagai trader itu sebenarnya peluang menarik lah sebagai trader. Tapi sebagai investor hati-hati dalam kondisi kayak gini. Hati-hati kalau Anda mau beli jangka panjang, hati-hati. Bahkan saya pribadi ada beberapa dana dari saya dan dari orang lain yang diminta untuk ini memanfaatkan krisis waktunya investasi, itu dana nggak saya sentuh sama sekali so far. Jadi dana trading masih saya pakai buat trading memanfaatkan volatilitas, cuma dana itu nggak saya sentuh sama sekali so far, kayak gitu. IHSG sendiri, kalau kita bahas bahas terakhir, untuk IHSG kita lihat IHSG-nya turun cukup dalam. IHSG-nya turun cukup dalam di sini. Kita lihat IHSG sedikit menguat 0,4% sepanjang minggu lalu, tapi asingnya jualan lumayan nih, cukup panen. Minggu kemarin juga saya sudah mengatakan bahwa kepanikan udah mulai berkurang. Ini waktu yang baik buat asing jualan. Dan benar, asing udah jualan 1,5 T. Lumayan nyairin 1,5 T dalam kondisi krisis. Mayoritas di saham perbankan. Jadi di sini kalau kita lihat sistem foreign dulu, asing di pasar reguler udah jualan 1,5 T sepanjang minggu lalu. Artinya apa? Basically kita lihat selain mengembalikan harga, para big player memutuskan untuk keluar. Mereka memutuskan untuk jualan. Artinya apa? Artinya sebenarnya mereka juga takut. Mereka juga takut kondisi seperti ini. Mereka juga nggak ada optimisme. Karena kalau mereka optimis, nanti akan sembuh bulan depan, mereka ngumpulin di harga bawah. Bukan dibalikin terus jualan di harga atas. Cuman tentunya di sisi investor retail kan kondisinya beda. Sekarang investor retail udah kebingungan nih mau cari duit di mana. Bursa saham jadi solusi. Kalau berhasil nyopet kan dapat makan. Kayak gitu. Cuman ya itu retail lah. Retail kan punya kebebasan keluar, masuk, copet, itulah retail. Tugasnya jadi copet. Bandar yang punya barang besar, dia lihat ini barang bisa-bisa nggak ada harganya lagi ke depan. Ya udah naikin dulu harganya, terus dibanting. Naikin dulu harganya dinaikin dulu, terus pelan-pelan diguyur di atas. Basically itu yang saya lihat. Untuk sahamnya nanti saya akan bahas mungkin lebih mendalam dalam video selanjutnya. Cuman ya kurang lebih itu, mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi ya, itu yang mau saya share tentang market. Satu lagi terakhir tentunya, kurang lebih gimana prediksi IHSG ke depan. Saya pribadi saya nggak suka memprediksi market akan naik, IHSG akan naik kalau asingnya masih terus jualan. Karena minggu lalu udah dibahas ya, itu yang punya asing. Kalau asingnya terus jualan, saya nggak expect saya expect asing terus jualan minggu depan. Karena Indonesia masih jauh. Kita nggak tahu apakah minggu depan itu akan ada kepanikan karena PSBB, penerapan PSBB. Kepanikan di masyarakat ya. Kepanikan di market itu kan diciptakan ketika ada bantingan-bantingan besar, makanya panik. Kalau big playernya cuma naik turun atau buat market kayak roller coaster seminggu terakhir biar barangnya laku, nggak akan ada kepanikan. Seru aja yang ada kan. Mau orang meninggal di luar, mau ada 100.000 orang meninggal, itu urusan orang luar. Di market yang pasti seru, jadi kita bisa trading. Saya sendiri memprediksi market akan bearish buat minggu depan. Saya akan prediksi bearish lagi selama asing masih terus jualan. Cuman saya nggak expect ada bantingan-bantingan besar sepanjang minggu depan. Karena at least di market global itu kepanikan itu sudah mulai berakhir. Di market besar kepanikan sudah mulai berakhir, kasus akan bergerak turun, dan di situ para big player bisa mulai jualan. Cuman jualannya pun saya rasa nggak akan besar-besaran, nggak akan kasar jualnya sampai harga akan jatuh. Jadi mungkin sederhananya sideways gitu, cenderung bearish kayak gitu. Cuman ya kita lihat di bursa Amerika pun marketnya sudah naik cukup signifikan kayak gitu. Cukup signifikan hanya karena jumlah yang tertularnya agak melambat. Jumlah yang tertular agak melambat itu masih jauh dari ekonomi. Bahkan di Amerika pun orang udah ketar-ketir, udah kelaparan, tadi udah dilihat, udah ngantri berjam-jam untuk dapat bantuan makanan.
So itu realitanya. Jadi kita sebagai trader ya kita bisa adaptasi kalau mau. Kalau nggak just stay away. Karena satu hal ya saya nggak bisa lihat apa yang dilakukan big player di market Amerika. Karena data yang saya punya ya cuma kotak-kotak ini. Kotak-kotak yang sering dikasih nama candlestick ini. Jadi kita nggak bisa tahu bandarnya ngapain sih di Amerika. Cuman yang pasti yang kita tahu bandarnya udah nggak peduli lagi nih sama urusan-urusan fundamental-fundamentalan, laporan keuangan, itu udah nggak peduli lagi so far. Apakah dia hanya naikin harga terus jualan di atas, kita nggak tahu kalau di Amerika. Tapi kalau di Indonesia kita bisa melihat di IHSG setelah rebound market investor asingnya terlihat terus jualan besar. Terus jualan besar kayak gitu, dan kemarin minggu lalu udah 1,5 triliun berhasil dicairkan keluar dari Indonesia. Karena itu terutama di saham-saham perbankan yang memang terkena impact besar. Karena semua berkaitan sama perbankan sekarang kan. Airlines minjemnya ke perbankan. Kontraktor batubara perminyakan minjemnya ke perbankan. Retail minjemnya ke perbankan. Jadi perbankan itu kena dari segala sisi. Yes, memang ada yang nggak nunggak. Ada yang bisnisnya maju. Cuman bisnisnya maju pun sangat kecil kemungkinan mereka langsung minjem kredit baru jadi revenue baru. Jadi mungkin itu alasan asing keluar. Di BRI gitu terus kita lihat asingnya terus jualan. Mau naik mau turun asingnya jualan. Dan ini jelas bukan indikasi yang bagus. Oke, itu aja untuk ininya. Untuk itunya podcast minggu ini. Nanti besok saya akan coba buat stock pick saham-saham pilihan, saham-saham menarik. Kalau ada yang mau dibahas mungkin bisa tulis di kolom komentar di video ini. Untuk outlook-nya mudah-mudahan bisa bisa membantu. Itu aja. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya bisa ini. Dan ya kalau ada saham yang mau dibahas, yang banyak dibahas, yang Anda setuju dibahas bisa di like di bawah. Nanti di video selanjutnya saya akan buat pembahasannya. Oke, thank you buat rekan-rekan semua. Stay at home sama kayak saya, tetap di rumah, stay at home, stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.